Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Ramawati dari sesi 96 dengan NIM 2205234 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk ke jenis permasalahan yang pertama, yaitu jenis pemerataan. Di sini saya mengambil dari metrojambi.com, yaitu tentang kekurangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana memadai tentunya menjadi dambaan setiap sekolah agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan nyaman, apalagi bagi sekolah yang ada di kota Jambi. Namun tidak demikian dengan yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 101 Jambi. Kondisi sekolah itu kian memprihatinkan, karena pasalnya bangunan sekolah itu sudah mulai rapuh, lantai dan serta dinding mulai keropos karena termakan usia. Nah, mengapa saya memasukkan ke jenis pemerataan, yaitu karena sekolah yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak digunakan lagi, tetapi masih digunakan oleh warga sekolahnya, yang membuktikan masih tidak meratanya fasilitas memadai untuk sekolah tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu keterbelakangan sarana prasarana yang tidak memadai dan bangunan yang sekolah yang mulai rapuh dan lantai serta dinding yang mulai keropos. Nah, upaya penanggulangannya yaitu dengan perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana agar layak dipakai oleh warga sekolah. Kita next ke jenis permasalahan yang kedua, yaitu kuantitas. Di sini saya mengambil dari koran kaltara.com, yaitu tentang pendaftaran PPDB yang membludak. Ini terjadi di SMP Negeri 1 Nunukan. Pendaftaran di SMP 1 Nunukan ini kembali membludak, bahkan pendaftaran yang terakhir pukul 10 WITA pada Jumat 25 Juni 2021 sudah mencapai 438 pendaftar. Padahal jatah SMP 1 Nunukan hanya menerima 192 siswa. Mengapa saya memasukkan ke dalam jenis kuantitas, yaitu karena input peserta didik yang tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya daya tampung sekolah. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu tidak efisiennya pencatatan data-data calon siswa yang ingin mendaftar di sekolah tersebut, dan juga dikarenakan kurangnya sekolah-sekolah yang dapat menampung jumlah lulusan calon siswa tersebut. Nah, penanggulangan permasalahan ini yaitu dengan cara membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar, dan menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu pagi dan sore. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu kualitas. Di sini saya mengambil dari nationaltempo.co, yaitu tentang mutu pendidikan yang buruk. Di Banda Aceh memiliki peringkat terendah dalam kelulusan ujian nasional SMA. Sebesar 3,11 siswa SMA di Aceh dinyatakan tidak lulus. Hal ini disebabkan oleh mutu pendidikan yang jelek dan kualitas guru yang kurang. Nah, saya memasukkan ke jenis kualitas yaitu karena tingkat mutu pendidikan yang rendah hingga menduduki peringkat terendah untuk ujian kelulusan nasional. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu disori perencanaan pendidikan di Aceh sesuai data analisis terhadap anggaran publik Aceh tahun 2012. Banyak pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan. Nah, upaya penanggulangannya yaitu pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang besar untuk mutu pendidikan terutama guru,
menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita next ke jenis pemerataan yang keempat, yaitu efisiensi. Di sini saya mengambil dari kompasiana.com, yaitu tentang problematika efisiensi pendidikan. Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang masih kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang drop out, banyak anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang semestinya. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu bagaimana pendidikan di Indonesia difungsikan dengan baik, bagaimana sarana prasarana pendidikan di Indonesia digunakan dengan benar, bagaimana pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan semestinya, dan masalah penempatan guru, khususnya guru MIPA dan bahasa, sering mengalami kekurangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, upaya penanggulangannya yaitu pendataan masing-masing sekolah untuk guru yang berlebih ataupun yang berkurang. Nah, baiklah, kita masuk ke jenis pemerataan yang kelima, yaitu efektivitas. Ada begitu banyak faktor di luar kendali satu orang yang dapat menghilangkan keefektivitasan sekolah. Ada sekolah yang memiliki lebih banyak faktor pembatas daripada yang lain dalam hal efektivitas secara keseluruhan. Nah, saya memasukkan ke dalam jenis efektivitas karena usaha guru dan administrator untuk setiap sekolah yang memiliki beberapa faktor yang menjadikannya menjadi tidak efektivitas. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu kehadiran yang buruk sangat membatasi efektivitas keseluruhan guru dan potensi belajar siswa. Kehadiran yang buruk mengganggu sekolah-sekolah di seluruh negeri. Nah, upaya penanggulangannya yaitu memberikan sanksi kepada siswa yang sering tidak hadir atau memiliki catatan kehadiran buruk. Karena kebiasaan yang seperti itu tidak patut dan harus diberi contoh yang baik. Baiklah, masuk ke jenis permasalahan yang keenam, yaitu relevansi. Di sini saya mengambil dari detik.com, yaitu tentang permasalahan bullying. Polisi turut menyelidiki kasus bully yang terjadi di salah satu SMP di Bandung. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap kasus tersebut. Kepala SMP Plus Baitur Rahman Syaifullah Abdul Mutajib menjelaskan peristiwa itu berlangsung pada Kamis 17 bulan 11 sekitar pukul 9:10 WIB. Menurut dia, insiden di dalam kelas ini terjadi sewaktu pergantian mata pelajaran ketiga dan keempat. Nah, mengapa saya memasukkan ke jenis relevansi, yaitu karena bullying merupakan perbuatan yang sangat tidak patut dilakukan oleh siswa-siswi. Bullying bisa membuat korban yang mengalaminya mendapatkan penderitaan psikis. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu kurangnya pengawasan guru, faktor kepribadian yang kurang dapat berempati pada sesama, faktor ingin menjadi perhatian dari lingkungan pertemanan, faktor ingin mempertunjukkan kekuasaan dan power kelompok, faktor pengendalian emosi yang buruk, bahkan karena faktor pernah menjadi korban bullying. Nah, upaya penanggulangannya yaitu dengan cara merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, kondusif, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, dan melakukan pertemuan berkala. Baiklah, kita masuk ke jenis permasalahan pendidikan yang terakhir, yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan.
rendahnya dan bahkan tidak ada lagi insentif dari pemerintah tempat, terutama yang tinggal di desa terpencil. Bahkan untuk tenaga kependidikan belum ada pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya menyerupai sertifikasi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan peningkatan mutu pendidikan terhambat. Saya memasukkan ke dalam jenis permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan karena kurangnya apresiasi yang diberikan pemerintah kepada pendidik yang akhirnya menyebabkan timbulnya peningkatan mutu pendidikan terhambat. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan ini yaitu kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian dan pengawasan kinerja, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, promosi kepangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan mutasi fungsional dan struktural. Nah, upaya penanggulangannya yaitu peningkatan honor dan kesejahteraan ahli kiprah profesi dan rekrutmen tenaga pendidik untuk menggantikan tenaga pendidik yang dialih tugaskan ke profesi lain atau yang mutasi, dan membangun satu standar pembinaan karir. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga dapat menjadi wawasan dan ilmu untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.